Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa DMI TV yang dirahmati Allah, bertemu kembali bersama kami dalam program Ngabuburit bareng DMI Cianjur. Alhamdulillah kita sudah menginjak di hari ke-20 di bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah ini. Dan pada hari ini kita sudah kedatangan tamu Ustaz muda. Langsung saja kita kenalkan Al-Ustadz Muhammad Acep Ainul Yakin SAG. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pemirsa DMI TV yang dirahmati Allah, Ustadz Acep ini adalah beliau Dewan Pimpinan Pondok Pesantren Al-Mubarakah Sengkong Ciranjang Cianjur. Baik Ustadz, mohon izin nih saya panggil Ustadz Acep. Sebetulnya saya suka dipanggil Agil kalau lakomnya. Oh, lakomnya Agil. Ya. Supaya lebih akrab saya panggil Agil aja ya saja. Monggo. Nah, Ustadz Acep, Ustadz Agil. Ustadz, pada siang hari ini temanya tentang kemasjidan dan pendidikan dengan subtema menghidupkan Ramadan dengan tolabul ilmi. Nah, apa yang ingin disampaikan pertama oleh Ustadz dari tema seperti ini, Pak Ustadz? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan sahrus siyam wal qiyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Amma ba'du. Baik, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih Baik. kepada saudara saya, senior saya, dan juga guru saya. Yang mana beliau sekarang sebagai presenter atau host di acara Ngabuburit bareng DMI Kabupaten Cianjur. Ya, ini Al-Ustadz Fadlun. Alhamdulillah. Pertama-tama di sini saya akan awali terlebih dahulu dengan masalah kemasjidan mungkin. Baik Ustaz. Gimana Ustaz? Nah, kata masjid ini kalau kita tinjau dari segi morfologi ya. Morfologi itu kalau di istilah pesantren biasa kita kenal dengan ilmu sorof ya. Sorof ya. Nah, kata masjid ini masuk kategori sigot isi makan. Isi makan. Apa itu isi makan itu Ustaz? Isi makan itu adalah suatu kata yang menunjukkan kepada makna tempat. Oh, iya. Makna tempat. Dari derivasi lapan sajadah, Kang. Asal katanya dari sajadah, gitu. Yang artinya adalah sujud. Artinya adalah sujud. Yang mana ini masuk kepada bab pertama dari 6 bab sulasi mujarrad. Yang mempunyai wajan fa'ala yaf'ulu. Ya. Jadi isi makannya apa tuh? Enggak, kalau dimasukin dulu ke sajadah jadi sajadah yasjudu. Ya. Nah, nanti akan mempunyai wajan isi makannya adalah maf'alun. Itu. Berarti kalau sajadah jadi masjadun. Nah, berarti di sini sebetulnya ada ketidaksesuaian itu. Iya, harusnya kan masjadun, harusnya kan masjadun, tapi ini jadi masjid. Ini jadi seperti ini apa ini, Ustaz, maksudnya ini? Iya. Nah, di sini sebetulnya ada 2 alasan ulama. Kenapa dibaca masjid tidak masjid? Iya. Ada 2 alasan. Ya. Menurut para pakar ulama, alasan yang pertama adalah kata masjid ini adalah sigot samai. Iya, samai. Samai itu adalah memang dari dulu terdengar dari orang Arabnya adalah masjid. Dari native speakernya, dari penutur bahasa aslinya itu. Iya, masjid. Bukan masjid. Gitu. Tapi ketika masuk ke dalam ilmu sorof justru masjid. Masjid seharusnya, tapi diambil masjid saja karena simainya seperti itu. Itu alasan yang pertama. Yang kedua apa itu, Ustaz? Baik, alasan yang kedua, kata pakar bahasa
supaya mempunyai makna yang lebih luas. Gitu. Karena kalau masjid itu artinya hanya tempat sujud saja. Tempat sujud saja. Iya. Gitu ya. Sedangkan dalam sholat pun tidak hanya sujud. Ada ruku, ada itidal, dan yang lainnya. Itu. Maka oleh karena itu, Kang Fadlun, para orang-orang Arab, mobil khusus ulama-ulama Arab terlebih dahulu, sepakat mengganti kiasan lafaz masjid menjadi masjid. Itu menjadi masjid. Baik, Pak Ustadz, ini sebelum saya lanjut bertanya, ini saya ingin menyapa pemirsa. Ini terasa seperti sedang sanlat ya pemirsa. Kita mendengar isim fa'il, mendengar wazan itu. Nah itu kalau di pesantren-pesantren memang diajarkan seperti itu. Baik Pak Ustadz, kita lanjutkan nih. Berarti tadi Pak Ustadz menyebutkan alasan yang kedua, dengan berubahnya masjid ke masjid itu mempunyai makna yang lebih luas. Berarti masjid itu bisa digunakan bukan untuk sholat saja kalau seperti itu. Iya betul sekali. Karena kata tadi, kenapa yang dipakai itu masjid? Tadi kan alasannya supaya mempunyai makna yang lebih luas. Gitu. Maka masjid itu bisa disebut makanus sholah, tempat untuk melaksanakan sholat. Bisa juga yang lebih luas lagi, makanud dakwah. Makanud dakwah, tempat untuk melaksanakan dakwah, seruan orang ya. Iya. Atau makanud tarbiyah. Makanud tarbiyah. Oke. Tempat untuk pendidikan. Atau makanud ta'lim. Tempat untuk mencari ilmu. Jadi masjid itu jadi lebih luas ketika memakai itu yang masjidnya bukan masjid gitu. Jadi kalau masjid mah tahu aja tempat sujud aja gitu kan. Iya. Iya. Ini kan zaman Rasul juga kalau tidak salah fungsi masjid itu memang seperti itu Pak Ustadz ya? Iya, memang dulu Rasulullah SAW ketika beliau hijrah dari Mekah ke Yasrib yang hari ini Madinah Al-Munawwarah ya. Yang pertama oleh Nabi SAW dibangun itu adalah masjid, yaitu Masjid Quba ya. Masjid Quba ya betul. Masjid Quba. Nah di situ Nabi SAW memfungsikan masjid tidak hanya untuk sholat. Itu. Bahkan dulu pada zaman Rasulullah masjid itu menjadi pusat, menjadi sentral budaya, sentral agama, bahkan sentral pendidikan itu, keagamaan gitu. Itu semuanya berawal dari masjid. Gitu. Dan setelah Rasul ke Madinah juga kan Rasul itu yang pertama kali dibangun itu adalah masjidnya kan, masjid yang sekarang menjadi Masjid Nabawi. Iya. Bukan rumahnya, justru rumahnya nempel ke masjid. Gitu. Kalau misalkan kita hijrah, kayaknya kita bakar rumah dulu ya. Rumah dulu kayaknya. Kita pindah kampung kayaknya yang kita cari bukan masjidnya dulu, biasanya seperti itu. Kalau ajaran Rasul harusnya cari dulu masjidnya gitu. Harusnya kan, masjid dulu gitu. Dulu ya. Minal masjid ilal masjid itu. Minal masjid ilal masjid. Ya Pak Ustadz. Nah sekarang kalau dikaitkan dengan Ramadan ini Pak Ustadz, masjid dikaitkan dengan Ramadan. Apakah mentolabul ilmi di bulan Ramadan ini bagaimana itu Pak Ustadz? Seperti apa nih? Baik, sekarang saya sekalian menyeru saja pemirsa ya. Maka pemirsa DMI TV dimanapun Anda berada, sekali lagi saya tegaskan bahwa fungsi masjid itu bukan hanya untuk sholat. Akan tetapi masjid juga bisa dijadikan untuk institusi pendidikan. Nah, khususnya dalam bidang keagamaan. Nah, lebih khusus lagi di bulan ini, bulan Ramadan, di bulan suci Ramadan itu. Makanya mari para pemirsa DMI TV, di bulan suci Ramadan ini kita makmurkan masjid-masjid, makmurkan musola-musola, makmurkan surau-surau. Salah satunya memakmurkannya dengan thalabul ilmi gitu. Jadi kita ihya'ur Ramadan bi thalabil ilm. Menghidupkan Ramadan dengan
mencari ilmu. Atau qiyamur Ramadan bi talabil ilm, menghidupkan Ramadan dengan talab ilmu. Baik Pak Ustadz. Nah ini jadi nilainya mencari ilmu di bulan Ramadan itu justru pastinya akan berkali-kali lipat gitu ya, lebih berkah. Seperti apa ini Pak Ustadz mungkin? Ya pasti. Kan di bulan Ramadan ini bulan yang sangat mulia, yang mana amal-amalan kebaikan itu pahalanya ditingkatkan, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun talab ilmu itu sudah pasti ada. Salah satunya Ustaz, ada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Redaksi hadisnya seperti ini. Man hadara majlisal ilmi fi Ramadan. Barang siapa yang hadir di majelis ilmu, hadir ke majelis ilmu maksudnya, fi Ramadan, di bulan suci Ramadan, maka kata Rasulullah SAW, orang tersebut akan mendapatkan dua keuntungan. Dua keuntungan. Ya, dua keuntungan. Satu apa tuh? Yang pertama keuntungannya kata Rasulullah SAW, kataballahu ta'ala lahu bi kulli qadamin ibadatan sanah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan mencatat setiap langkah kakinya. Itu satu langkah kakinya gitu. Seperti ibadah 1 tahun. Satu langkahnya. Masya Allah. Itu. Satu langkah seolah-olah ibadahnya 1 tahun. Ya, bernilai ibadah 1 tahun. 1 tahun. Gimana kalau langkahannya banyak gitu ya? Apalagi kalau pakai motor gimana? Kalau pakai motor kayaknya setiap putaran rodanya mungkin. Itu jadi menjadi kalau misalkan kita mau ke majelis ke kaum Cianjur, lebih baik jalannya motor dulu ya, maksudnya supaya langkahnya lebih panjang. Lebih panjang. Jadi pahalanya lebih banyak lagi gitu. Saya juga pernah dengar tuh kan apa namanya, kalau hari Jumat itu, kalau Jumatan itu biasakan katanya jangan antara berangkat dan pulang itu dengan jalan yang sama. Iya, harus beda. Biasanya suka muter, itu waktu kecil saya diajarkan itu seperti itu. Kalau jalannya yang berangkat di sini, kalau pulang lewatnya muter. Ya, tapi catatan kalau berangkat harus jauh. Gitu. Ya, kalau berangkat jauh, kalau pulangnya lebih dekat. Lebih dekat. Ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan itu kan majlisul ilmi. Kalau kita ini Pak Ustadz nih. Enggak, yang itu tadi yang pertama dulu. Oh, yang pertama, Ustaz. Yang kedua belum ya, yang kedua belum. Ada satu lagi. Balasan yang kedua apa tuh? Keuntungan mungkin ya. Keuntungan yang kedua bagi orang yang hadir di majelis ilmu di bulan suci Ramadan, di dalam hadis tersebut, wa yakunu ma'i tahtal arsy. Wa yakunu ma'i tahtal arsy. Orang yang hadir di majelis ilmu di bulan Ramadan, di dalam hadis tersebut, orang tersebut akan bersamaku, kata Rasulullah, tahtal arsy, di bawah arsy. Maksudnya adalah orang tersebut nanti di hari kiamat akan diberikan tempat yang tinggi, akan diberikan tempat yang mulia gitu. Bersama gitu, disatukan atau bersama dengan Rasulullah SAW di bawah arasnya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, itu tadi berarti keuntungan orang yang hadir di majelis ilmu itu satu, seolah-olah satu langkahnya dibalas seperti ibadah 1 tahun, dan yang kedua bersama-sama dengan Rasulullah di tempat yang tinggi. Nah, kalau kita ini nih lagi ngobrol-ngobrol ini, apakah masuk ke dalam majelis ilmu atau cuman kebaikan? Hanya kebaikan, apa itu seperti ini gitu? Ini Masya Allah, ini kayaknya masuk dua-duanya, Ustaz. Masuk dua-duanya? Masya Allah. Karena kita sering-sering berarti yang kita obrolkan ini kita ilmu gitu. Dan juga ini majelis kebaikan. Ada salah satu keterangan dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, karyanya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit. Beliau mengutip sebuah perkataan Habib Alwi bin Sahab. Perkataannya seperti ini. Man hadara majlisan. Jadi ini lebih umum. Min majalisil khair. Dari majelis kebaikan. Insya Allah kayaknya ini majelis kita adalah majelis kebaikan. Amin. Nah, itu di dalam kitab tersebut kata Al-Habib Zain bin Semit, sama kayak tadi, kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadatan sanah.
Maka Allah akan mencatat setiap langkahnya seperti ibadah 1 tahun. Masya Allah. Ustaz Fadlun tadi di rumah kesini jauh tuh. Iya, lumayan. Saya kan orang kampung. Ya, jadi kesini 15 menit perjalanan pakai motor. Oh, dekat ya 15 menit. Ustaz, misalkan orang datang ke majelis ilmu, Bandung Kuping, nggak bawa buku apa segala macam, itu juga sama ya, apa namanya balasannya seperti tadi itu? Iya sama, karena kan bahasanya umum. Bahasanya umum ya. Hadir. Hadir ya. Itu. Kalau misalkan membawa buku, membawa alat untuk mencatat, itu akan ada nilai lebih lagi. Itu. Makanya ada sebuah hadis juga. Ini hadisnya awal banget. Ada dalam kitab Lubabul Hadis. Karyanya Al-Imam As-Suyuti. Yang disarahi oleh Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani dengan kitab Tankihul Qaul. Itu ada dalam hadis pertamanya, Nabi SAW memberikan sebuah nasihat kepada Ibnu Mas'ud. Kata Nabi SAW, ya Ibnu Mas'ud, julu suka saatan, dudukmu 1 jam. Saatan itu 1 jam. 1 jam. Ya. La tamassu kolaman, tidak membawa kolam. Kayak Kang Fadlun ini. Dia bawa pulpen. Wala taktubu harfan, dan tidak mencatat 1 huruf pun dari ilmu tersebut. Maka kata Rasulullah SAW bagaimana? Khairun laka min itki alfi raqabatin. Lebih baik untukmu, wahai Ibnu Mas'ud, ketimbang memerdekakan 1000 hamba sahaya. Sekalipun tanpa bawa catatan, saya percaya sih kalau orang dulu cerdas-cerdas gitu ya, dari mulai generasi sahabat, tapi terkadang kesininya kan susah kalau kita nggak bawa catatan seperti itu. Bahkan saya pernah ini Pak Ustadz, dengar nasihat ya mungkin dari Imam Syafi'i itu, al ilmu kasayyid katanya kan gitu. Ilmu itu bagaikan buruan. Qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah. Alkitabah harus dengan catatan. Jadi untuk sekarang mungkin lebih baik, mungkin berkategori ya, kalau pelajar mungkin bawa buku kalau pelajar. Kalau misalkan bulan Ramadan ini biasanya di tempat kita, khususnya di daerah Cianjur, biasanya di instansi pendidikan, khususnya pesantren ya. Biasanya suka ngadain pasaran kalau misalnya. Gitu. Ada sanlat gitu kan, yang mengkaji beberapa kitab gitu, yang khusus diselesaikan di bulan Ramadan. Itu. Dan tidak hanya pesantren kalau sekarang, termasuk di masjid-masjid juga sekarang udah banyak. Ada yang membuat kajian, itu mengkaji 1 kitab gitu hanya di bulan Ramadan. Ada juga yang mengadakan kultum atau thalabul ilm di masjid. Jadi nggak usah khawatir pemirsa DMI TV. Jadi walaupun cuma datang ke majelis, kita tidak membawa apa-apa juga. Tadi berdasarkan hadis Nabi kepada Ibnu Mas'ud, khairun min itki alfi raqabatin. Itu hadisnya masih panjang sebenarnya. Masih panjang. Mungkin boleh dilanjutkan Pak Ustadz hadisnya nih untuk closing statement nah. Kemudian dari potongan yang selanjutnya, hadis tersebut lanjutannya wanadruka, dan melihatmu, melihat kamu, itu wahai Mas'ud, maksudnya Ibnu Mas'ud, ila wajhil alim, kepada wajahnya orang alim, maksudnya orang yang berilmu, gitu. Kata Nabi bagaimana? Khairun laka min alfi farshin tasaddaqta biha fi sabilillah. Masya Allah. Yang artinya adalah lebih baik bagimu wahai Ibnu Mas'ud ketimbang menyedekahkan 1000 kuda yang dipakai jihad fi sabilillah. Jadi kita melihat orang alim, bertemu dengan orang alim itu membawa keberkahan luar biasa. Ini saking mulianya ilmu sih sebetulnya. Ya memuliakannya. Mungkin boleh lanjutkan Pak Ustadz. Ada sedikit lagi, wasalamuka, salamu wahai Mas'ud,
ke orang alal alim, kepada orang alim, orang yang berilmu. Maka kata Rasulullah, khairun laka min ibadati alfisanah. Lebih baik untukmu min ibadati alfisanah ketimbang ibadah 1000 tahun. Masya Allah, ini Masya keagungan Allah. ilmu Keagungan itu ya. ilmu, Masya Allah ini. Bahkan kita bertemu dengan yang orang berilmunya mendapatkan keberkahan ilmu, juga kita bersalaman dengan mereka juga mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Pemirsa DMI TV yang dirahmati Allah, dari tema yang kita bahas tadi ini sangat menggugah kita harusnya dengan keinginan kita terus menerus dalam mencari ilmu, terutama di bulan Ramadan ini. Saya haturkan terima kasih Pak Ustadz Acep atas kedatangan bersama kita. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bertemu lagi. Amin. Dengan pembahasan tema-tema yang lain. Salam oleh keluarga Pak Ustadz. Insya Allah. Sehat-sehat selalu. Pemirsa DMI TV yang dirahmati Allah, sekian pembahasan pada siang hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.